Wuhu! Sedang menghasilkan kembang sekolah cantik untuk Anda. Sedang menghasilkan kembang sekolah cantik untuk Anda. Kembang sekolah cantik telah selesai dihasilkan. Wah, seru banget. Sayang, asal kamu pilih aku, kita bisa selamanya bersama ya. Kembang sekolah tipe pendamping, fokus pada pendampingan intim. Ini kamu, masih pilih kamu. Sayang, yang bisa dia lakukan, aku juga bisa menemanimu berpetualang. Kembang sekolah tipe petualang, betapapun berlikunya jalan di depan, ia bisa berpetualang bersamamu. Kamu juga boleh. Kayang, pilih aku bisa menemanimu melakukan apa saja loh. Kembang sekolah tipe serba bisa, apapun urusannya, dia bisa menanganinya dengan lengkap. Oh iya. Kamu deh, aku tidak pilih yang lain. Apakah memilih kembang sekolah ketiga sebagai pasangan Anda? Ya. Silakan isi ulang 100.000 yuan untuk melanjutkan permainan. Game jelek begini. Minta uang sebanyak ini. Tidak main lagi. Sudah, waktunya. Aku harus lihat. Orang yang dicarikan Bibili sudah sampai belum? Kenapa orangnya belum datang juga ya? Pak Komblang ini bisa diandalkan atau tidak sih? Jangan-jangan aku dibohongi. Bibili, calon pasangan nikahnya, kenapa belum datang? Bibili, calon pasangan nikahnya, kenapa belum datang? Aku sudah bayar uang muka. Bibili, calon pasangan nikahnya, kenapa belum? Pilih calon pasangan nikah saya belum datang, saya sudah bayar uang muka. Nah, Bibi ini pasti bisa dipercaya. Sebentar lagi dia datang. Entah dari mana datangnya kakek buyut ketiga ini. Kalau tidak menikah, saya akan diusir dari silsilah keluarga. Sungguh jahat sekali. Saya adalah kakek buyut ketigamu. Sekarang? Saya seorang yatim piatu. Orang tua saya saja. Tidak tahu siapa. Mana mungkin ada kakek buyut ketiga? Saya adalah kakek buyut pertamamu. Cucu brengsek. Kamu memang jago main. Kamu kakek buyut pertama aku ya. Siapa kamu? Jangan mendekat. Aku laporkan ke polisi. Aku pukul kamu, cucu yang tidak tahu terima kasih. Aku pukul kamu, cucu brengsek. Kakek buyut ketiga akan mengajarimu jadi orang. Kakek buyut ketiga, saya salah. Bocah nakal, kamu memang mau aku terapkan hukuman keluarga. Terima permintaan pertemanan saya. Kamu segera pergi kencan buta. Mengerti. Tapi kencan buta. Pergi, harus pergi. Kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan aku mengusirmu dari silsilah keluarga. Benar-benar silsilah keluarga. Kakek ketiga menekan untuk menikah dengan melompati generasi. Anda memang yang pertama. Sakit. Motor ini keren banget, garisnya, suara mesinnya, kakinya. Pengendara wanita ya. Tubuhnya sungguh luar biasa. Uang muka ini benar-benar sepadan. Akhirnya kamu datang. Aku kira kamu akan membatalkan janji. Wah, si cantik pengendara motor. Wah, motor ini harganya setara gajiku setahun. Cewek ini keren banget. Kalau bisa dengannya, 3 hari pun sepadan. Oh, Kah, kamu yang dikenalkan Tante Li kan? Tante Li, ibuku lagi mengenalkan calon jodoh untukku. Kamu kenapa ini? Tidak apa-apa. Kamu terlalu cantik. Ayo kita masuk bicara. Masuk bicara. Kamu adalah yang disebut Tante Li. Apa namanya? Siang Yang. Iya. Siang Yang, kita sudah bertemu. Jujur saja, aku tidak tertarik padamu. Oh, bagus. Tante Li ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku cuma ingin cari orang untuk nikah palsu. Uang muka sudah kubayar. Kamu bilang tidak mau. Nikah palsu? Ini yang bagus. Bisa membuat geng Li mundur, menghentikan paksaan nikahnya. Sekarang duit aku tambah. Kalau tidak tertarik, bilang dari awal dong. Aku bayar uang muka 1.000. Tidak bisa. Aku harus minta tante kembalikan uang. Maksudku, tidak tertarik padamu. Itu salahku. Pintar juga kamu. Aku ini pria perjaka tulen. Kamu sungguh tidak tahu malu. Lagi pula aku sudah bayar. Bisa nggak kasih muka sedikit?
Kamu kenapa cari orang untuk nikah palsu? Kamu mungkin gak percaya kalau aku bilang. Tiba-tiba muncul seorang, kakek buyut, dia bilang, kalau aku gak nikah, aku akan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Jadi, aku cuma bisa cari orang buat sekadar menghadapi. Paling-paling aku cuma dikejar-kejar orang tua. Kamu malah. Kakekmu juga kejar kamu buat nikah ya? Ya, sejak aku tambah kontak kakekku, dia tiap hari kirim aku video dan tulisan yang mendesak nikah. Ditempel di muka. Dia juga bilang, kalau aku gak nikah, dia gak bisa tidur. Wah, kakekmu beneran perhatian banget. Kamu bahas gimana? Aku malah telepon dia tengah malam, dia gak angkat. Aku terus telepon setengah jam. Terus gimana? Terus diangkat, setelah sadar. Aku bilang kayak, tidurmu kan enak banget. Ini kan nipu aku. Kamu beneran jahat juga. Kalau kakekmu segitunya ngeyel, kenapa kamu nggak cari yang beneran? Malah mau nikah palsu. Aku cuma karyawan kecil di perusahaan, gaji per bulan, cukup buat hidup sendiri aja. Mana ada uang buat nikah beneran? Aku cuma mau nabung, jalani hidup kecilku dengan baik. Nikah, orang kayak aku nggak mungkin. Sudahlah, begini saja. Tambahkan aku sebagai teman. Lalu, Aku buat grup untuk kita bertiga. aku peringatkan dulu, jangan sembarangan bicara di grup. Terutama jangan kirim foto kamu ke kakekku. Ingat ya. Kenapa? Apa kamu takut kakekmu? Tidak puas dengan penampilanku? Menganggapku tidak cukup cantik? Aku cukup percaya diri dengan penampilanku sendiri. Bukan, kakekku ini berbeda dengan orang tua lainnya. Dia sangat gaul. Mulutnya ceplas-ceplos, bisa menanyakan. Nomor urutan DNA-mu, kalau kamu ketahuan, bulu ayam. Bisa mematahkan 10 tulangku. Aku mau angkat telepon dulu. Kamu ingat ya? Pergilah. Halo, Bibi. Xiao Yang, bagaimana dengan calon jodoh yang Bibi perkenalkan? Calon jodoh yang Bibi perkenalkan tentu saja yang terbaik. Postur tubuh dan wajah itu lebih hebat dari bintang film. Kamu pikir uang muka itu gratis? Dia adalah wanita tercantik pertama di kota selatan. Meskipun Bibi memang suka membesar-besarkan, tapi hari ini Bibi benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Wanita tercantik pertama, reputasinya memang pantas. Baiklah, kalian cepat akur saja. Aku tidak mengganggumu lagi ya. Tunggu, Bibi. Kapan pelunasan dibayar? Nanti kalau kalian menikah, lunasan kan? Otomatis dibayar. Sudah, cepatlah pergi. Setelah menikah, baru lunasi pembayaran. Aneh sekali. Halo, Tuan Siang. Rencana kita berhasil. Mereka berdua sudah bertemu. Bagus. Selanjutnya, tergantung pada mereka berdua agar putrimu tidak menikah dengan teman masa kecilnya, Keng Lai. Kamu juga sudah berusaha sangat keras. Geng Li, itu playboy, jahat, dan berbuat segala macam kejahatan. Tapi kekuatannya besar. Hanya dengan membuatnya benar-benar kecewa. Xiao Wei baru bisa terhindar dari bencana. Tenang. Keng Li kecil ini mudah diatur. Halo, kakek ketiga. Saya Muwei, pacarnya Kak Yang. Saya bisa menemani Kak Yang melakukan apapun. Selesai sudah. Tunggu. Kakak Yang, pilih aku. Aku bisa lakukan apapun untukmu. Benar-benar apapun? Silakan isi ulang 100.000 yuan untuk melanjutkan permainan. What's Dunia, 2 dimensi menembus batas dimensi. NPC menyerbu dunia nyata. Kita minta uang padaku. Tidak bisa. Aku harus kembali melihat. Baik, aku mengerti, kakek. Sampai jumpa, kakek. Kamu ngapain? Aku benar-benar ingin pukul kamu dengan palu. Kamu begitu manis ya ngobrol dengan kakekku. Aku sudah berulang kali mengingatkanmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kakek ingin ngobrol denganku. Aku tidak bisa menolak, kan? Bagaimana jika kakek menemukan kejanggalan? Apalagi, aku rasa kakek juga cukup lucu. Lucu? Kamu bilang? Si kakek tua itu lucu sejak dia masuk ke hidupku. Hidupku menjadi suram. Semuanya adalah berbagai video di Sakamika. Dia bahkan mengirimkanku sebuah game juga tentang merayu bunga sekolah. Dan bunga sekolah itu wajahnya sangat mirip. Mirip apa? Mirip apa tidak penting. Yang penting adalah dengan melakukan ini, kamu sangat mungkin menggagalkan rencana pernikahan palsuku ini. Kamu tahu tidak? Tidak separah itu. Aku tidak menyebutkan setengah kata pun pada kakek. Aku bersumpah. Kamu, Silakan isi ulang 100.000 yuan untuk melanjutkan permainan. apa kamu hanya mengincar uangku? Aku beritahu kamu. Aku hanyalah anak miskin. Uang tidak punya. Nyawa. Tidak akan kuberikan. Siapa yang mau uang dan nyawamu? Kalau begitu, jangan-jangan kamu menginginkan kerjaku yang berkilau pelan. Kamu ternyata berpikir seperti itu tentangku? Baiklah. Aku akan mengadu pada kakek. Bilang kamu menggangguku. Kakek yang bilang, aku mengincar ginjalnya. Dia menggangguku. Gadis tercantik di kota selatan memang sesuai reputasinya. Matanya sangat indah. Tangannya sangat hangat. Dan dia juga cukup menggemaskan. Jangan dong.
Aku hanya bercanda denganmu. Awalnya juga tidak ingin mengirim, tapi lihat, kamu yang menekan tombol kirim. Ah. Selesai. Semuanya selesai. Sekarang bulu ayam akan patah dua lagi. Itu telepon kakek kan? Berani terima tidak? Maju mundur sama saja. Apa yang tidak berani? Halo. Kakek. Haha, kakek, Xiao Yangzi memberi salam kepada Anda. Wah, Kak Yang, hari ini sangat sopan. Meningkatkan statusku jadi kakek. Pergi sana. Ternyata kau, aku kira kakek ketigaku yang menelpon. Ayang, sekarang kakek ketiga tidak penting lagi. Ada hal yang sangat menakutkan. Perusahaan mendatangkan seorang presiden direktur baru. Dan dia adalah naga betina yang galak. Dia akan datang ke perusahaan sore ini untuk menginspeksi barang teknologi kita. Dia datang dengan niat buruk. Pejabat baru pasti membawa perubahan. Perubahan itu pasti akan membakar kita di sini. Kak Yang, kau harus berhati-hati. Proyekmu semua diambil oleh Zhang si penjilat. Kinerja terburuk di perusahaan. Presiden direktur baru pasti akan menjadikanmu contoh. Kau urus saja dirimu sendiri dulu. Acara minggu lalu, bukankah kau yang bertanggung jawab? Pada akhirnya direbut oleh Zhang si penjilat. Kak Yang, kau datang lebih awal sore nanti. Aku takut kau akan dijadikan contoh. Sudah. Tunggu aku kembali. Kita hadapi si naga betina bersama. Wah, seseorang akan dibakar oleh pejabat baru. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana masalah kakekku diselesaikan? Tenang, aku sudah bilang ke kakek, kita sedang bermain permainan kecil. Biarkan apapun yang terjadi. Tidak usah khawatir. Kakekku bisa menurut begitu saja. Tentu saja, ini perkataan calon cucu perempuannya. Pasti mau dengar. Kamu baru saja bicara layaknya manusia. Tapi, Kenapa kamu begitu antusias? Ingin menikah palsu denganku? Kamu pikir cuma kamu yang dikejar-kejar untuk menikah? Aku juga dikejar-kejar orang tuaku untuk menikah. Jadi, aku cukup tertarik dengan ide pernikahan palsumu itu. Bagaimana kalau kamu jadi pacar kecilku saja? Kakak yang akan menafkahimu, setuju? Kamu benar-benar tidak mengincar uang dan ginjalku? Kalau kamu mau aku mengincarnya, juga boleh. Salah. Salah. Aku tidak berani lagi. Tapi, gadis cantik kamu, kok bisa setuju buat nikah palsu sama aku? Aku nggak punya uang atau kuasa. Cuma orang imut. Aku nggak habis pikir. Kamu nggak punya uang atau kuasa, tapi aku punya. Kalau ditanya kenapa, cuma karena di tengah keramaian, aku melirikmu sekali lagi. Sudahlah, ini terlalu nggak adil buat kamu. Dan aku rasa kita berdua nggak cocok sama sekali. Lihat baju gue ya. 1 set 90, gratis ongkir. Mobilmu itu bisa beli baju gue puluhan kali lipat. Terus kenapa? Yang penting kamu setia jadi pacarku. Suamiku, peran itu saja. Hal lain, gak usah khawatir. Tapi, 500.000. ini bukan masalah uang. Aku masih harus menghidupi kakek buyutku. 1 juta. Ini, kalau kakekku tahu aku nikah palsu, dia pasti bakal marah besar. 5 juta. Kakekku dia sudah bersusah payah seumur hidup. Dia cuma mau menikmati hidup. Dia mau kolam renang sama bak mandi pijat. 7 juta. kamu benar-benar jago menilai orang. Kamu mau aku bantu gimana? Kamu jadi diri sendiri aja. Santai saja. Orang tuaku paling benci aku berbohong kepada mereka. Jadi, kamu harus berperan sebagai pacarmu dengan baik. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Baik, bos. Siap, bos. 7 juta rupiah. Itu bisa membeli rumah besar. Kehidupan di masa depan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sudah lama kita bicara. Aku lapar. Mari kita makan sesuatu. Kebetulan aku juga lapar, ayo. Anggap saja ini perayaan. Untuk keberhasilan pertama kita, lolos dari masalah. Bos, berangkatlah. Jangan bercanda. Gadis ini pergi begitu saja dengan si imut ini. Ya, sayur yang bagus dimakan babi. Sedih dan kesal. Wah, mobil ini keren banget. Teksturnya, velgnya, dan garis bodinya. Benar-benar mobil impian. Gimana? Mau coba? Mau, pasti mau. Tapi, aku takut merusaknya. Gak apa-apa. Nyetir saja. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Kalau benar-benar ada kerusakan, potong saja dari gajiku. Mana mungkin aku potong gajimu. Santai saja. Wah, shit. Ayo, biar aku lihat. Seberapa jago kamu, anak bawang. Anak bawah. Sini, naik. Kakak ajak kamu ngebut. Ayo. Dasar. Masa aku gak bisa nangani kamu?
sentuhannya lumayan juga ya. Kamu ngapain sih? Aduh, maaf banget nonamu. Aku lupa satu hal. Hal apa nggak bilang dari tadi? Sampai sakit nih. Maaf. Kita makan di mana? Aku yang traktir. Wah, si imut kita cukup gentleman juga ya. Siapa bilang aku imut? Aku kan kepala departemen teknologi perusahaan. Berapa banyak proyekmu, grup yang harus aku awasi? Mugruk, berarti dia karyawanku dong. Calon suami palsuku adalah karyawanku. Astaga, alur cerita apa ini? Wah, kamu hebat ya. Kepala departemen kita. Aku mau makan kambing panggang kukus. Kursa kukus, bebek panggang, ayam udah panggang. Berhenti. Kau pikir aku kuat permohonan? Kau cuma menyebutkan daftar menu. Bicara yang serius. Siapa yang menyuruhmu menggodaku? Kau mengetahuinya. Aku ingin pergi ke restoran barat termahal. Tunggu. Restoran barat termahal? Ya. Kenapa? Takut pergi? Hah, pergi saja. Siapa yang takut? Duduk yang baik. Ayo pergi. Mari berangkat. Wanita ini cantik sekali. Juga sangat keren. Entah bagaimana rasanya, apakah lebih baik dari Sun Fei? Kak Feng, apakah ini bunga yang kamu berikan untukku? Cantik sekali. Kamu suka? Iya Kak Feng, saya sudah berhenti kerja. Kamu bilang biar saya bekerja di perusahaanmu. Apakah itu masih berlaku? Tenang saja, Xiao Fei. Aku sudah bilang, asal kamu melayaniku dengan baik, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Jahat kamu Kak Feng. Di sini terlalu banyak orang. Malam ini aku akan menemani kamu dengan baik. Tergantung penampilanmu malam nanti. Duduklah. Menurutku tempat ini terlalu mewah. Aku merasa seperti orang kampungan. Tadi aku suruh kamu beli baju baru, kamu tidak mau. Sekarang baru tahu malu kan? Ah, sudahlah. Kita kan datang untuk makan, bukan untuk pamer. Tidak apa-apa. Pelayan, tolong ambilkan menu. Kak Feng, si kampungan ini, dia benar-benar memanggil pelayan. Benar-benar siapa saja bisa dimasukkan. Mengganggu suasana hatiku. Hah, Kak Feng, dengan adanya orang kampungan ini, gak bisa menanjakan kamu. Halo, ini menu kami. Bawakan saya beberapa hidangan terlaris di sini kamu. Kamu mau makan apa? Aku juga tidak mengerti ini. Kamu saja yang pesan makanannya. Aku pesan sedikit makanan penutup. Yang ini, mutiara hitam. Tuan, ini adalah kaviar kami. Ternyata, ini adalah kaviar. Bawa 2 kotak. Kampungan ini dia menyebut kaviar sebagai mutiara kecil dan minta 2 kotak. Kak Feng, menurutmu orang ini otaknya bermasalah? Bukan? Kamu bicara apa? Kampungan. Meskipun kamu cantik, kamu tetap kampungan. Kalian pantas makan di sini? Aku tukang kunci, kamu pantas. Kamu pantas apa? Kamu berani menghina aku? Nonamu, apakah kamu mendengar ada anjing menggonggong? Aku dengar. Sepertinya cukup keras. Kalian tahu siapa aku? Lalu kamu tahu siapa kami? Aku sama sekali tidak ingin tahu identitas kampungan seperti kalian. Tidak tahu. Kalau begitu jangan ikut campur. Aku juga tidak ingin tahu. Tuan, saya sarankan Anda membeli 1 kotak. 1 kotak? 1 kotak mana cukup? Kampungan tak berpendidikan. Kaviar di sini. 350 yuan per gram. 1 kotak 100 gram. Wah, semahal itu? Terlihat bukan barang bagus juga. Wah, sangat berkelas ya. Hanya saja beberapa orang. Sok-sokan. Katakanlah, nona cantik dia orang miskin. Kaviar saja tidak mampu beli, mengapa ikut dia? Menurutku, lebih baik ikut aku. Aku jamin kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Kak Feng. Kamu duduk dulu. Apakah kamu ingin aku melayanimu bersama dia di sampingmu? Melayanimu berdua? Kak Feng, kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini kan? Tidak. Jika nona berkenan, aku bisa menyingkirkannya kapan saja. Kalau begitu, kamu benar-benar brengsek. Jika nona merasa ketulusanku kurang, aku punya seikat bunga untukmu. Kak Feng, bunga ini untukku. Maaf, aku tidak menerima sampah bekas. Aku tidak menerima sampah bekas. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau sekarang, cantik. Cuma menurutku si cowok ganteng ini, bahkan kaviar saja, tidak mampu beli. Buat apa susah-susah? Aku memang cowok ganteng. Kalau kamu apa? Kumbang tahi berlapis emas? Siang ya, kamu diam saja. Kamu yang diam, si jalang 3 kali. Aku jijik melihatmu. Kalian berdua saling kenal? Kak Feng, ini, dia yang pernah aku ceritakan, mantan pacar ganteng itu. Dia tidak punya uang dan pengaruh, tapi selalu nempel padaku. Si jalang 3 kali, jangan banyak omong. Uangku habis untukmu. Aku makan roti kering. Akhirnya, kamu malah menendangku pergi. Oh, aku tahu. Xiao Fei pernah bilang padaku, kamu cuma orang yang tidak punya kemampuan. Orang berbakat, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu? Kekuatan finansial. Pelayan, 10 kotak kaviar. Baik. 10 kotak? Kalau kamu mampu beli, aku kembalikan Sun Fei padamu.
Feng, Hei, tenang, dia tidak mampu. Orang berbakat. Kalau bukan karena ada si cantik di sini, aku kasih kamu muka. Jangan mau diberi muka, malah tidak tahu diri. Sudah. Pelayan, hilangkan saja. Baik. Ayo pergi. Aduh. Ayo. Ayo. Kamu benar-benar mau beli 10 kotak kaviar? Itu 350.000. Mana bisa bayar? Tenang saja, akan ada orang lain yang bayar. Halo, ini 10 kotak kaviar pesanan Anda. Taruh di sini saja. Tuan, halo. 20 kotak kaviar ini adalah hadiah dari tuan itu. Dia bilang ditanggung di rekeningnya. Apa? Cowok ganteng ini? Berani-beraninya menimpakan padaku. 20 kotak ini langsung kubeli. Tuan, apakah Anda mau membukanya sekarang? Buka. Semuanya dibuka. Tuan, bisakah Anda membayar sekarang? Kenapa? Takut aku tidak bisa bayar? Bukan, ini hanya peraturan toko kami. Bayar pakai kartu. Kak Feng. Cara kamu bayar sangat keren. Uang kecil saja. Sekarang aku mau lihat. Cowok ganteng ini bayar pakai apa? Sudahlah nak, jangan pura-pura. Hari ini aku mau lihat. Bagaimana caramu bertahan untuk mencuci piring? Pelayan, minta bon. Tuan, total belanja Anda 3.000 yuan. Apa? 3.000? Dia beli 10 kotak kaviar. Kok cuma habis 3.000? Aku memang membeli 10 kotak kaviar, itu benar. Tapi, aku tidak membukanya. Aku mengembalikannya. Kamu! Aku baru saja bilang pada mereka, aku tidak terlalu suka kaviar ini. Jadi aku kembalikan. Ada masalah apa? Tuan, Anda baru saja memecahkan rekor pembelian. Kaviar di toko kami. Bos kami bilang akan memberikan Anda hadiah besar. Lihat, kamu masih dapat hadiah. Ini memang aku. Kamu dapat apa orang hebat? Aku dapat cewek cantik. Pria kecil yang tidak tahu malu. Baiklah, kamu cinta hadiah misterimu. Aku cinta cewek cantikku. Imbang, Dada, Muwei, kita pergi. Sayang, barang tidak tahu malu. Aku buang kamu. Bro, lihat kamu tadi demi cewek cantik. Mengeluarkan biaya sebesar itu? Dia sama sekali tidak peduli pada kamu. Iya, badut bro. Sayang. Kamu lihat ekspresinya tidak? Seperti ini. Membunuh dan menghancurkan hati ya kamu. Memperlakukan pria brengsek memang harus seperti ini. Kamu bukan karena mantan pacarmu itu baru membencinya kan? Mana mungkin? Aku cuma tidak suka lihat dia menggoda kamu. Kalau begitu, kamu menipu dia demi aku. Iyakah? Bisa dibilang begitu. Tapi urusan orang terpelajar, mana bisa disebut menipu? Ini namanya menghindari risiko secara wajar. Kamu lumayan juga ya, bisa menguasai seorang anak, orang kaya. Kamu tidak tahu? Aku pernah ketemu banyak yang seperti ini. Semuanya mengandalkan. Lidahku yang tidak pernah kering, orang seperti ini bisa kukuasai dengan sempurna. Aku rasa kamu cukup cocok untuk jadi sales. Bukan riset dan pengembangan teknologi. Mulutmu ini bisa membawa banyak keuntungan untuk perusahaan. Aku sih sebenarnya cuma ingin menyelesaikan urusan pernikahan, dapat 7 juta rupiah. Hal lain tidak kupikirkan lagi. Oh iya, ini sudah jam 2. Kamu tidak perlu kerja hari ini. Waduh, jam 2, celaka. Xiao, dibilang padaku, hari ini ada CEO wanita galak yang inspeksi. Tidak boleh, aku harus cepat-cepat menelepon dia. Minta dia minta izin untukku. Halo Xiao Di, cepat bantu, aku minta izin. Jangan sampai CEO wanita galak itu mengarahkan kemarahannya padaku. Kayang, tidak apa-apa. Katanya si wanita galak hari ini tidak datang. Besok kamu tidak akan bisa kabur lagi. Oh, dia tidak datang. Itu bagus sekali. Kalau begitu, tolong minta izin untukku. Aku ada urusan siang ini. Kak Ayang, kamu jaga diri baik-baik ya. Dasar, jaga diri apa lagi? Aku baik-baik saja. Aku tutup telepon ya. 真不是二次元入侵啊！真的好像。Kamu kenapa sih? Tidak apa-apa. Cuma rasanya tidak nyata. Kenapa kamu pukul aku? Sekarang sadar, kamu menatap seorang perempuan seperti itu. Tidak merasa malu?
Aku cuma berpikir, kamu sama seperti bos wanita galak itu. Sifatnya sama persis. Bos wanita? Kenapa disebut wanita galak? Coba pikir, dia bisa menduduki posisi direktur. Mungkin usianya sudah tua kan? Semakin tua seorang perempuan. Sifatnya semakin besar. Bukankah ini murni bos wanita galak? Bos wanita berarti usianya tua? Bukan. Bos wanita berarti wanita galak? Aku bicara tentang direktur di perusahaanku. Kamu kenapa buru-buru? Pria lugu, jangan banyak membicarakan usia perempuan. Mewei, mobilmu keren banget nih. Setelah aku menyelesaikan janjiku, aku juga harus beli mobil. Cuma mobil aja udah puas. Kalau kamu mau ikut aku jamin semua keinginanmu terkabul. Aku punya prinsip. Prinsip? Prinsip yang kamu maksud adalah setelah menerima 7 juta, lalu menyelesaikan janji kita? Itu hasil kerjaku, aku pantas mendapatkannya. Badanmu bagus ya. Aku cuma bercanda. Sampai jumpa besok. Besok nggak bisa. Kamu kan dengar, besok ada CEO galak yang datang. Aku takut bakal kena gebuk. Aku bilang besok ya besok. Kita pasti ketemu. Aku tunggu ya, Kak Yang. Gadis yang baik, sayangnya otaknya kurang eja. Sudah bilang besok ada urusan, tetap gak percaya. Aku oleng dan terhuyung, bagai ombak bergulung. Segala kesulitan dan kekecewaan, ku lepaskan dengan senyuman. Masih 10 menit lagi kerja. Kok belum ada yang datang? Katanya hari ini CEO wanita. Si galak mau rapat. Sudahlah, tidur lagi dulu. Halo. Siapa? Mau bunuh orang kamu? Usah. Pak Zhang, si lintah darat. Ulangi lagi. Oh, selamat pagi. Manajer Zhang. Manajer Zhang, coba kerja keras. Cukup, simpan saja akal bulusmu. Aku bisa baca kamu. Aku tanya kamu, data eksperimen proyek. Pesanan 10 miliar itu di mana? Pesanan 1 miliar. Data eksperimen? Aku tidak terlibat, aku tidak tahu. Masih mau membohongiku? Kamu adalah penyelenggara. Proyek itu sudah selesai lama. Kamu mungkin tidak tahu. Di mana data proyeknya? Menteri Zhang, siapa yang bilang proyek ini sudah selesai? Kalau tidak salah ingat, proyek ini bersifat rahasia. Selain personel yang terlibat, orang lain dilarang menyelidiki. Anda sudah melewati batas. Setelah aku mendapatkan datamu, aku akan menjadi orang yang terlibat. Dan kamu adalah pelanggar yang menyelidiki rahasia. Menteri Zhang, proyek ini adalah proyek rahasia yang diturunkan oleh kantor pusat. Apakah Anda yakin ingin ikut campur? Siang Yang, aku mengagumi keahlianmu. Itu adalah kehormatanmu. Jangan tidak tahu diri. Kalau tidak, aku akan memecatmu dulu. Diblokir di seluruh industri. Menurutmu, apakah kamu ingin seperti ini? Kamu mengancamku. Mengancam? Yang bisa kulakukan bukan hanya mengancam. Ini adalah surat pengunduran dirimu. Katakan, apakah akan aku serahkan kepada presiden direktur? Apakah kamu masih bisa bertahan di sini? Presiden direktur? Halo, presiden direktur. Bangsat, kalau bukan karena masyarakat yang taat hukum, aku akan menghabisi kamu. Dasar brengsek, tidak mau bekerja lagi? Ada orang datang. Trik ini sudah tidak berguna lagi. Wah, betapa berkuasanya pejabat ini. Wah, betapa angkuhnya pejabat ini memukuli karyawan, Paman Li. Ini orang yang kamu bawa. Kepala rumah tangga Li, saya hanya ingin memberinya pelajaran. Nona, ini kesalahan saya karena tidak tegas dalam mengatur bawahan. Kenapa dia bisa datang ke perusahaan kita dan posisinya cukup tinggi? Jangan-jangan dia direktur utama. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hei direkturmu, sebagai kepala departemen teknologi, saya tidak menyambut kedatanganmu.
Itu kesalahan saya. Ternyata kepala departemen, pantas saja angkuhnya luar biasa. Hei, direkturmu bercanda. Saya hanya ingin nakuti karyawan yang tidak bersemangat ini. Oh, tidak bersemangat? Senyumannya benar-benar menyeramkan. Kok begitu? Coba jelaskan, bagaimana dia tidak bersemangat? Setiap proyeknya selalu tidak memenuhi persyaratan. Dia juga merusak keharmonisan karyawan, membantah atasan. Semua ini saya tahan. Saya selalu membereskannya. Yang paling keterlaluan, dia juga membicarakan. Omong kosong. Biarkan dia bicara. Dia seharusnya tidak percaya, kan? Dia bilang, kamu temperamennya buruk dan penampilannya tua. Ini bukan kata saya, katanya. Semua itu katanya. Saya ingat, seseorang bilang, dia adalah kepala departemen. Sekarang tampaknya, sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun sudah pernah mendengarnya sekali. Penilaianmu tentang saya, tapi mendengarnya lagi, tetap merasa sangat kesal, Siang Yang. Aku akan menghancurkanmu. Ini dia yang mengarang-arang dan memfitnah saya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Direkturmu, dia harus dipecat. Saya sudah. Surat pemberhentian sudah siap, tinggal tanda tangan Anda. Anda bekerja dengan baik. Apa yang Anda inginkan sebagai hadiah? Pakmu, mana berani saya mengharapkan hadiah apapun. Saya hanya berharap bisa membantu meringankan beban Anda, hehehe. Anda terlalu rendah hati. Begini saja, kalian bertiga, datang ke kantor saya. Aduh. Kamu ini, benar-benar membuatku kagum. Menurutmu bagaimana sikap kamu yang baru ini terhadap Kak Yang? Saya perkirakan Kak Yang akan diperlakukan tidak adil oleh Jang yang licik itu. Dan akhirnya meninggalkan kita. Meski enggan mengakuinya, kali ini Kak Yang benar-benar dalam kesulitan. Kita sebaiknya bersiap-siap untuk kepergian Kak Yang. Aku akan beli buah. Aku akan beli bunga. Aku akan beli beberapa lilin. Kami benar-benar saudara sejati untuk Kak Yang. Kita antar Kak Yang untuk terakhir kalinya. Menteri Zhang, Anda sudah bekerja keras. Sungguh sangat teliti. Tidak apa-apa. Semuanya demi Bumo agar lebih nyaman. Sungguh setia dan tulus. Kalau begitu, mengenai masalah Siang Yang ini, Anda masih memutuskan untuk memecatnya. Bumo, menurut pendapat pribadi saya, hama seperti ini seharusnya segera disingkirkan dari perusahaan. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa besar kerugian yang akan ditimbulkannya bagi perusahaan di masa depan. Siang Yang, apakah Anda keberatan? Sayang, aku pacarmu. Kenapa kamu menjebakku? Aku berani apa keberatan, Bumu? Anda kan presiden direktur. Keputusan yang Anda buat, mana mungkin aku membantah? Bagaimana caramu bicara dengan Bumo? Sini sekali. Cepat minta maaf pada Bumo. Aku? Kalau tidak, aku akan memotong gaji dan bonusmu, lalu memecatmu. Benar. Apa yang dikatakan Menteri Zhang sangat tepat. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Ambilkan formulir pengunduran diri. Baik. Ini. Bumu, keputusan Anda pasti sangat bijaksana. Dengan memecat Siang Yang, perusahaan kita pasti akan semakin makmur. Hei kamu bisa pergi sekarang. Kamu sudah dipecat. Sayang, Bumu memanggilku sayang. Lihat, apa yang kulakukan? Benar tidak? Kamu senang tidak? Sayang? Mengapa? Tentu saja senang, istriku. Kamu hebat sekali. Nona, kalian... Aduh, Xiaowei, kamu membuatku kaget. Aku kira kamu akan menjadi penguasa yang lalim, mengorbankan keluarga demi keadilan. Mana mungkin? Sebelum aku datang, aku sudah melakukan penyelidikan. Tuanmu, dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu tertarik padanya? Kenapa? Aku tertarik pada siapa? Harus melaporkan padamu. Tapi kamu sudah di formulir pemecatan ini menandatanganinya. Hah. Lihat baik-baik apa sebenarnya yang dia tanda tangani. Ini? Apa sebenarnya yang dia tanda tangani? Ini. Bapakmu, saya sudah bekerja dengan rajin di perusahaan. Mengapa Bapak memecat saya? Apakah hanya karena dia pacar Bapak? Jadi Bapak ingin melindunginya? Saya hanyalah bagian dari permainan kalian. Melindungi? Paman Li,
ambilkan dokumen untuk saya. Baik, Nona. Hei, minggir. Nona. Aduh, saya. Zhang Guodong berulang kali mengeksploitasi bawahan, membocorkan rahasia perusahaan, menggelapkan dana perusahaan, total 53 juta yuan. Wah, tak terlihat. Kamu ternyata sangat rakus. Bapakmu, saya salah. Lihatlah saya selama bertahun-tahun ini. Bekerja. Berikan saya kesempatan ini. Saya akan bekerja keras untuk Bapak, saya mohon. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Bapakmu. Sepertinya kamu belum memahami situasi saat ini. Yang meminta bukan saya, tapi dia. Siang Yang. Oh, tidak, Kak Yang. Kak Yang. Tolong bantu saya sekali ini. Saya benar-benar salah. Maafkan saya, Kak Yang. Pergi sana. Saya lebih suka kamu. Sikapmu yang angkuh. Begini, kembalikan sikapmu. Mungkin saya akan memaafkanmu. Bagus. Menurutku, orang yang begitu jujur dan berintegritas. Sayang sekali, kau tidak bermanfaat dengan baik. Apa? Kamu masih ingin memakainya lagi? Betul. Menurutku, integritasnya ini bisa digunakan untuk hal lain. Kerjakan dengan baik. Mau? Menteri Zhang sedang main apa roleplay? Kenapa Menteri Zhang memakai seragam petugas kebersihan sih? Zhang, petugas kebersihan, kerjakan dengan baik. Kamu jahat sekali, Yang Ge. Sampai menyuruhnya jadi petugas kebersihan. Orang seperti dia seharusnya lebih banyak berlatih di tingkat dasar. Lagi pula dia sangat berintegritas. Cocok untuk menetralisir bau toilet. Menteri Siang, kamu pintar sekali. Hadiah untukmu sebuah ciuman. Paman Li, kenapa kamu belum pergi? Nona, maaf. Hubungan kalian berdua. Paman Li, dia pacarku. Aku datang ke sini khusus untuknya. Mengerti. Aku paham. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Jika ada keperluan, panggil aku saja. Ayo pergi. Akhirnya pergi juga. Badanku sakit sekali. Sepertinya kamu mengharapkan dia pergi. Kamu tidak tahu, Paman Li ini orang kepercayaan ayahku. Dia dikirim untuk memata-mataiku. Apakah aku punya pacar atau tidak? Dia pikir dia menyembunyikannya dengan baik. Siapa sih orang waras yang memata-matai terus-terusan? Kira kenapa kamu hari ini sangat manja padaku? Ternyata ada yang mengawasimu. Aku cuma tidak mengerti. Ingin mencari pacar palsu. Kenapa malah menemukan atasan? Wah, aku adalah wanita galak. Aku sudah tua. Tidak. Itu semua khayalan. Khayalan tidak dihitung. Kamu sangat cantik, sangat berpendidikan dan sopan, kan? Kata-kata itu aku suka. Lain kali bisa lebih banyak mengatakannya. Siap. Yang mulai Shui. Nanti saat keluar, kita harus lebih mesra lagi. Dia mungkin masih mengawasi di suatu tempat. Ayo, pergi. Kalian ngapain sih? Kak Yang, dia muncul. Wah. Aku cuma pergi ke kantor, bukan pergi ke perjamuan. Ini kalian pasang apa sih, cepat bongkar. CEO mau bicara. Wah, Kak, yang berhasil naik jabatan. Dia benar-benar beruntung ya. Aku teman hidup susah, tapi juga takut teman naik Range Rover. Kak Yang bukan cuma naik Range Rover, dia naik kapal induk. Iya nih, kita di sini mendoakan dia. Dia malah dapat pacar cantik. Saya umumkan satu hal. Zhang Guodong, mulai hari ini diturunkan jadi petugas kebersihan. Posisi kepala Departemen Teknologi akan diisi oleh Xiang Yang. Xiang Yang adalah pacar saya. Kalian harus membantunya menyelesaikan semua pekerjaan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau hasilnya bagus, saya akan naikkan gaji kalian. Terima kasih kakak ipar. Keterampilan menyamar Paman Li ini terlalu jelek, tapi bagus juga. Setidaknya orang tuaku tidak akan curiga apa-apa. Sepertinya Nona dan Xiang Yang memang sedang pacaran. Aku harus laporkan ke bos. Bos, Nona sedang pacaran dengan karyawan Departemen Teknologi perusahaan. Apakah perlu tindakan selanjutnya? Tetap di tempat, terus awasi. Kakak Yang, aku pulang dulu urus sesuatu.
Nanti pulang kerja. Ingat tunggu aku sebentar. Oke sayang, kamu sibuk saja dulu. Bekerjalah dengan baik, ya. Keren. Yangge, langsung dekat dengan presiden direktur. Ini namanya strategi licik, Yangge. Sungguh brilian. Pergi sana. Sekarang panggilannya berubah. Harus panggil Menteri Siang. Bawaan menghadap Menteri. Cepat bangun sayang, jangan pakai cara begitu. Wah, tukang bersih Zhang, jangan nangis. Kamu nangis kenapa? Kamu pergi ke toilet, ruangnya luas, aku sikit bagus. Pergi sana untuk nangis. Hebat caranya Kak Yang. Aku kedepannya pasti mengandalkanmu. Panggil aku ayah, aku jadikan kamu ketua kelompok. Jika ayah tidak menolak, bersedia menjadi anak angkat. Aku juga mau. Ayah angkat. Mantap. Mantap. Pembayaran akhir dari grup proyek bayi itu belum juga ditransfer? CEO-mu, ketua dewan grup bayi. Tuan bayi suka berjudi, dan dia punya aturan. Untuk melunasi pembayaran akhir, harus mengalahkannya. Pembayaran akhir dari tuan bayi itu sangat penting. Benar sekali. Tapi keahlian berjudi tuan bayi, tidak ada cara. Harus pergi. Untungnya kemampuan judiku lumayan. Aturkan untukku, aku akan menemui tuan bayi itu. Baik, segera diatur. Oh ya, tolong beritahu siangnya untukku, agar dia tidak perlu menungguku. Mengerti. Kak Yang, dengar-dengar pasangan pernikahan palsumu adalah CEO-mu. Ya, Bibi Lee yang memperkenalkannya padaku. Dia memang hebat. Bisa memperkenalkan CEO-mu padaku. Kalau begitu, Bibi Lee ini tidak biasa ya? Bagaimanapun juga, dia memang telah menyelesaikan kesulitanku yang mendesak. Kak Yang, menurutku, kamu bisa berpura-pura menjadi nyata. Pernikahan palsu ini berubah menjadi pernikahan sungguhan. Kenapa? Lihat, CEO-mu ini cantik, kaya dan lembut. Kalau kamu menikahinya, sisa hidupmu tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak mau dibilang, aku hidup mengandalkan wanita. Oh, kamu tidak mau? Baik, aku. Tidak boleh. Kamu masih berani mengincar kakak iparmu. Lihat, kamu sudah mulai membela dia. Kamu harus mengaku perasaanmu padanya. Posisi saya dan dia terlalu jauh berbeda. Sama sekali tidak mungkin. Cepat pergi kerja. Jangan ganggu saya lagi. Kamu ini. Sayang, saya harus menasihatimu. Jangan pernah melewatkan orang yang tepat dan jangan sakiti dia. Kak Yang, di belakang. Menteri Siang, CEO-mu menyuruhmu malam ini. Tidak perlu menunggunya, dia akan pergi menemui tuan bayi untuk membicarakan pembayaran akhir. Tuan bayi? Dia adalah raja judi. Hanya dengan mengalahkannya. Baru bisa melunasi pembayaran akhir. Bagaimana kamu menemui? Pergi sendiri. Maaf, saya tidak bisa menghentikan CEO-mu. Dia bilang dia punya kemampuan untuk mengalahkan tuan bayi. Tuan bayi, keahlian berjudi sangat hebat. Tidak mudah mengalahkannya. Kalau kalah, harus menari tarian bayi dan direkam juga. Apa-apa Nini Mue tidak mengerti judi. Ikut campur apa? Cepat kirim lokasinya padaku. Baik. Pak tuan bayi, uang pelunasannya? Bosmu, aturanku. Kamu harus tahu. Aku paham. Bertaruh 3 ronde denganmu. 2 dari 3 menang. Kalau kamu kalah, aku tidak akan berbelas kasihan. Kalau kalah, muka saya akan hilang. Aku pasti tidak boleh kalah. Saya bertaruh. Bagus, berani. Mari kita main yang paling sederhana. Capsa, susun. Silakan bagikan kartunya. Dua kartu as dan 1 kartu 10. Peluang menangnya besar. Bosmu, silakan buka kartunya. Pak tuan bayi, ronde ini sepertinya saya yang menang. Anak muda, selalu terburu-buru. Saya belum buka kartu. Maaf, bosmu. Flash. Bosmu, kalah karena kurang mahir. Itu tidak memalukan. Di seluruh kota selatan, belum ada yang bisa mengalahkanku. Bosmu, tingkat keahlian kita tidak setara. Hebat sekali. Yang saya pelajari di luar negeri jauh kalah dibanding ini. Apa yang harus saya lakukan? Bosmu, kemampuannya agak kurang. Bagaimana kalau saya beri kamu kesempatan? Tidak, kalau kalah, saya tidak akan dapat uang pelunasannya. Pak tuan bayi, saya tahu kemampuan saya. Tidak sehebat kamu, tapi saya ingin coba keberuntungan untuk bertaruh 1 ronde lagi denganmu. Bagus. Berani, gigih, aku suka. Karena kamu bersikeras,
Mari kita mulai. Tunggu! Tunggu sebentar! Pak Tuan Bayi? Siang Yang, kenapa kamu datang? Pak Tuan Bayi, bosmu kami ini masih pemula. Dia tidak bisa menemani Anda bermain dengan puas. Bagaimana kalau saya gantikan dia menemani Anda? Bagaimana menurut Anda? Kamu berani bilang aku pemula? Baik, kamu sangat percaya diri dengan teknikmu. Kalau begitu, kamu saja. Minggir, 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 minggir. Teknikmu, apa lebih hebat dariku? Tunggu saja, Pak Tuan Bayi. Saya mau periksa kartunya. Tentu saja boleh. Bagaimana? Puas dengan kartu saya ini? Saya tentu percaya dengan reputasi Pak Tuan Bayi. Hanya saja, sudah lama tidak bermain. Tangan agak gatal. Baik, kalau begitu bagikan kartunya. Dua J13, bahkan belum sehebat kartu saya di putaran sebelumnya. Dari mana kepercayaan dirinya? Bagaimana? Berani buka kartu tidak, anak muda? Menghormati yang tua adalah tradisi luhur. Pak Tuan Bayi, silakan Anda buka. Agak menarik. Flush, kecuali straight, kamu kalah. Kalau kalian semua kalah, harus ikuti aturan saya. Paham? Tentu, kalau begitu, saya buka. Maaf, Pak Tuan Bayi. Straight flush. Kartumu seharusnya. Apa, Pak Tuan Bayi? Anda lihat apa? Tidak ada apa-apa. Apakah dia tahu kacamata yang saya pakai ini adalah kacamata tampilan kristal cair? Karena taruhan sudah berakhir, Tuan Bayi, saya percaya Anda akan melunasi sisa pembayarannya, kan? Baik, saya akan segera menulis cek untuk kalian. Bosmu? Bosmu? Ada apa? Wah, bosmu yang terhormat. Ini ceknya. Tuan Bayi, kebaikan dan keadilan sudah setimbal. Dia juga melunasi sisa pembayaran kita. Benarkah? Terima kasih ya, Tuan Bayi. Bosmu, pacar kecilmu ini benar-benar hebat. Bolehkah saya mengundang kalian berdua untuk makan dan minum sedikit? Ini. Wah, itu bagus sekali, Tuan Bayi. Bisa makan dengan Anda. Adalah kehormatan bagi kami. Iya, Tuan Bayi. Bisa makan dengan Anda. Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami. Tapi, bagaimana Anda tahu kalau kami berdua adalah pasangan? Hubungan kalian berdua saya langsung tahu hanya dengan melihat. Silakan kalian berdua. Tuan Bayi, silakan duluan. Ayo, ayo, ayo. Yangzi, kenapa kamu hari ini tidak sekalian saja mengalahkannya 2 putaran lagi? Biar dia kalah lebih telak. Xiao Wei, dunia persilatan ini bukan soal perkelahian dan pembunuhan. Ini soal pergaulan dan kebijaksanaan. Kata-katamu bagus. Kalau begitu, beritahu aku. Kamu, kartumu itu, bagaimana tiba-tiba berubah? Dulu aku belajar beberapa trik di kasino, dan lagi. Pria tua itu, dia curang. Curang? Dia memakai kacamata liquid crystal display, dan lagi, kartunya diberi tanda. Dia bisa melihatnya. Lalu, bagaimana kamu tahu? Apa ini? Kacamata liquid crystal display tembus pandang. Jauh lebih canggih dari miliknya. Kamu masih menyimpan satu trik lagi. Menyimpan apa? Aku kan dari Departemen Penelitian dan Pengembangan Teknologi. Barang ini sudah ketinggalan zaman. Yangzi, kamu juga tidak jago, si lemah. Kamu juga sama kan? Yangzi, katakan, kenapa kamu hari ini membantuku? Kenapa ya? Mungkin aku tidak ingin melihatmu terlalu malu. Atau mungkin juga
tidak ingin melihatmu menari untuk orang lain. Jadi kamu cemburu? Aku memang cemburu. Anda kan dia pasangan semua. Aku bisa. Dengan terang-terangan cemburu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang, aku hanya akan menari untukmu. Oh tidak, sekarang juga aku akan menari untukmu. Bukan, Pakmu, jangan. Kamu lihat baik-baik. Pakmu menari. Lumayan bagus ya. Aduh. Muda itu enak. Langsung tidur. Hah? Tidak. Pakmu! Astaga, benjolan besar. Aduh, ya ampun. Kelihatannya tidak berat. Ternyata gadis yang gemuk. Pakmu, Xiaowei. Bangun. Mandi dulu. Ini bagaimana ya? Pakmu, demi nama baikku. Maaf ya. Aduh, sakit sekali. Siapa ini? Pakmu, Anda akhirnya bangun. Xiang Yang, kamu ngapain? Sakit sekali. Langit dan bumi menjadi saksi. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu sendiri yang menabrak tembok. Sakit sekali. Kenapa kamu tidak menghalangiku? Bisakah aku menghalangimu? Kamu langsung melesat begitu cepat. Aku? Pakmu, kamu tidak apa-apa. Xiang Yang, jangan. Berhenti. Pakmu, maaf ya. Aku itu... Maksudku, jangan berhenti. Aduh, apa yang kulakukan semua? Ya ampun, kakek buyutku habis. Siapa? Berisik sekali. Itu, kakek buyutku. Bagaimana kalau kamu bangun dulu? Jangan. Habis, kalau kakek buyutku si kolot ini melihat kita berdua seperti ini, dia pasti akan memelukku. Tidak bisa. Kalau tidak diangkat, aku akan lebih sengsara. Ayo berjuang. Jojo, kamu lagi ngapain? Kakek tiga, aku baru bangun. Dasar pemalas. Cepat bangun. Bangun sekarang. Kakek tiga, masih terlalu pagi. Kantor belum buka. Kamu nggak bisa lebih rajin. Harus nunggu orang lain. Kakek, bukan itu maksudku. Aku nunggu Xiaowei. Dia belum bangun. Oh, Xiaowei ada di sampingmu ya? Kalian berdua. Cepat sekali perkembangannya. Tunggu sampai kalian menikah. Aku akan berikan semua uang pensiunku. Ah, simpan saja uang pensiunmu itu. Cucumu yang baik ini sudah sukses. Kemarin aku dapat pembayaran terakhir Pak Bayi. 10 miliar. Anak pintar, kerja bagus. Tapi, jangan terlalu sombong. Tetap stabil. Paham? Paham. Tenang saja. Kakek, kamu lagi ngapain? Aku lagi main catur sama teman-teman tua. Aku nggak ganggu kalian lagi. Kalian baik-baik saja ya. Kalian harus rukun.
Kakek tua, kemampuan caturmu tidak ada kemajuannya. Sama seperti penilaianmu. Kamu sendiri pemain catur yang payah, masih berani mengejekku. Kau ingat, aturan yang kau buat itu, kakek tua, hampir saja membuat menantuku malu. Kau tahu? Mana aku tahu dia adalah menantumu. Xiaoyang adalah cucumu. Kau seperti anjing yang menjaga makanannya. Kau melindungi mereka dengan ketat. Coba pikirkan, setidaknya kau adalah orang terkaya di dunia. Tidak memberi uang sedikit pun kepada Xiaoyang. Aku akan menunggu mereka menikah dulu, baru akan memberikan semua milikku kepada mereka. Kau mau, tapi aku khawatir. Chen Xinai si perempuan itu tidak mau. Dan aku juga dengar, anak itu Geng Lie juga ikut campur. Berani dia? Chen Xinai adalah menantuku. Dia juga harus mendengarkanku. Geng Lai itu siapa? Akan kubasmi dia sekalian. Kau terlalu tinggi berdiri. Tidak bisa melihat ekspresi orang di bawah. Chen Xinai si perempuan itu sudah berapa lama mengincar hartamu? Kau pasti tahu, kan? Kalau Chen Xinai berani menjulurkan tangan, akan kupotong tangannya. Pokoknya kau lebih berhati-hatilah. Beberapa teman lama. Hanya tinggal kau dan aku. Jaga dirimu. Aku pergi. Kakek tua. Ingat, datang minum anggur pernikahan cucuku. Aku tidak akan kasih amplop. Orang kaya raya. Menantu, Chen Xinai, kau telah membunuh anakku. Masih ingin merebut hartaku. Mimpi kalau Geng Lai ikut campur tangan. Lebih baik aku sekalian menghabisi kalian. Aku tidak melakukan apa-apa tadi malam, kan? Memang tidak melakukan apa-apa, cuma kamu mendengkur, menggeretakkan gigi, kentut, menggaruk kaki. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menceritakan kejadian tadi malam, aku habisi kamu. Baiklah, setidaknya aku sudah membantumu. Kamu memperlakukan penolongmu seperti ini. Aku selalu bisa membedakan urusan pribadi dan urusan kerja. Di kartu ini ada 10 juta, kamu pakai saja. Anggap saja sebagai hadiah karena kamu membantuku. Sebanyak ini, kamu tidak perlu terlalu dermawan. Kita ikuti cara yang dulu saja. 不说，我怎么放你的口啊？ Kamu tidak mau terima ya? Kalau begitu, aku akan bilang ke kakek 3. Kamu memaksaku tadi malam. Tunggu, kenapa kamu ada masalah? Tidak bisa memutuskan. Langsung lapor ke orang tua. Jadi, kamu terima atau tidak? Terima? Nah, baru benar. Kamu tenang saja pakai. Pasti tidak ada orang yang bergosip tentangmu. Weh, aku tahu ketampananku. Dan pesonaku menarikmu. Kamu sangat baik padaku. Ayo, cium dong. Aku cuma bercanda. Kok kamu pukul sekeras ini? Kamu menjengkelkan. Benar-benar mesum. Aku memukulmu sudah ringan. Sudah, Menteri Besar siang. Waktunya berangkat kerja. Kalau tidak, aku potong gajimu. Potong saja. Potong saja. Aku punya uang banyak sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Di tangan kiri, aku pegang Nokia. Di tangan kanan, ada Motorola. Dia benar-benar layak dipukul. $10 juta yuan ini benar-benar panas di tangan. Membuatku seperti orang yang hidup bergantung pada wanita. Tidak ambil juga bukan. Kesal deh. Dengarkah kamu membantu bosmu menyelesaikan masalah Tuan Bayi? Aku yang menyelesaikan Tuan Bayi. Bosmu yang menyelesaikanku. Suami yang takut istri itu tidak menakutkan. Itu adalah bentuk cinta pada istri. Takut di kepalamu. Xiaodi, aku tanya kamu satu hal ya. Kalau kamu punya 10 juta yuan, kamu akan belikan apa untuk istrimu? 10 juta yuan bisa beli banyak sekali. Misalnya apa? Komputer, kartu grafis, atau boneka-boneka. Stop. Ini semuanya untuk kamu sendiri. Bicara yang serius dong. Kalau begitu, menurutku beli perhiasan saja. Perhiasan? Apa tidak terlalu biasa? Bukankah cewek suka semua ini? Oke, aku tahu. Kamu boleh pergi. Sudah kuduga, kamu pakai celana lalu tidak mengakui orang, ya enggak? Kamu adalah pria brengsek. Ku bilang, bisakah kamu sehari jangan seperti wanita yang menggerutu? 2 porsi martabak telur mewah. Cukup kan? Kamu anggap aku apa? Minimal 3 hari. Baik, 3 hari ya, 3 hari. Sayang kamu, ya enggak? Pergilah. Perhiasan. Coba lihat belakangan ini. Ada perhiasan apa yang agak mahal. Ada. Besok di kota selatan, ada sebuah lelang. Cincin jari Mobius. Ini bagus.
Target besok adalah itu. Halo, lelang kami memerlukan verifikasi aset. Tolong tunjukkan bukti kepemilikan aset. Ada aturan seperti ini? Saya tidak punya bukti aset. Boleh pakai kartu? Minggir. Siang Yang, kamu pria miskin datang ke sini. Tidak takut satpam akan melemparkanmu keluar? Kenapa kalian berdua lagi? Kalian ini apa? NPC yang muncul acak? Kamu tidak ingin melihat kami. Saya juga tidak ingin melihatmu, pria miskin. Benar-benar mengotori mata saya. Siang Yang, kamu masih ingat penghinaanmu padaku sebelumnya? Tidak ingat. Kamu? Baiklah si kecil. Sebelumnya, sudah menghina saya. Sekarang, pura-pura tidak ingat ya? Kamu siapa namanya? Dengarkan baik-baik. Saya adalah ketua grup perhiasan Zhang. Zhang Qifeng. Zhang Qifeng, omong besar di depan pintu lelang Xiang Yang. Sudah cukup bersih kalian. Jika tidak verifikasi aset, silakan pulang. Lelang kami bukan pasar tradisional. Maaf, Pak Satpam. Rahmat Alisipur ini. Apa? Kamu bilang siapa bodoh? Silakan masuk, Tuan Zhang. Orang miskin, masuk saja tidak bisa. Siang Yang, kamu di luar saja minum angin barat. Pak Satpam, pakai kartu boleh kan? Silakan masuk, Tuan. Apa? Tidak bisa masuk. Bocah kecil, kalau aku tidak mengurusmu, namaku bukan Zhang. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak suka dengan mereka berdua. Terus-terusan menyebut orang miskin. Dasar brengsek. Cih. Lelang ini sangat membosankan. Kenapa dua orang ini terus menatapku? Mata mereka tidak kering. Si kecil ini datang untuk melihat-lihat saja. Kenapa tidak membeli apapun? Aku mengenalnya. Dia pasti tertarik pada sesuatu. Baru datang ke sini. Kedua orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Mungkin bisa merusak rencanaku. Barang lelang berikutnya adalah cawan Gio Kaca. Harga awal 1 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 300.000. 2 juta. Ton ini menawar 2 juta. Akhirnya kamu menawar 5 juta. 6 juta. Orang miskin, meski sudah lolos verifikasi aset. Lalu bagaimana? Aku tetap lebih unggul darimu. Kak Feng, kamu hanya membawa 15 juta hari ini. Kalau kamu ingin bersaing dengannya, maka cincin Mobius tidak akan bisa dibeli. Jangan pedulikan. 9 juta. Kenapa kamu tidak menawar lagi? Kenapa aku harus menawar? Aku tidak punya uang lagi. Cepat tawar untukku. Bagaimana aku berani bersaing dengan Tuan Zhang? Tuan Zhang, jangan marah padaku. Aku sangat takut. Kamu. 9 juta untuk ketiga kalinya. Selamat kepada tuan ini. Mendapatkan cawan Gio Kaca. Selesai. Kak Angin, kamu bilang mau belikan aku cincin? Sekarang kamu sudah menghabiskan uang sebanyak ini. Bagaimana bisa belikan aku cincin? Cincin. Di kepalamu cuma cincin. Kita dikerja. Ibodoh. Aduh, Kak Angin. Jangan marah dong. Aku salah ya. Sekarang aku cuma mau lihat si bocah ini dipermalukan. Setidaknya kita masih punya mangkuk kecapati. Dia akhirnya tidak akan bisa beli apa-apa. Barang lelang berikutnya adalah cincin Mobius. Ini adalah cincin yang konon pernah dipakai Raja Arthur. Harga awal 2 juta. Penawaran tidak terbatas. Kak Angin, dia tidak mungkin mau beli barang pamungkas ini kan? Mana mungkin. Meskipun dia punya uang banyak, barang pamungkas itu bukanlah yang bisa dia beli. 900.000 sekali. Berani sekali dia. Kenapa Kak Angin? Gerakan tangannya apa itu? Menyalakan lentera langit. Berapapun penawaran berikutnya, dia akan selalu lebih tinggi. Dia sekuat itu? Kalau bukan karena danaku harus disimpan untuk kerjasama dengan keluargamu, ku sudah menggilasnya. Siang ya, ternyata sekaya itu. Kalau bisa rujuk dengannya, bukankah aku bisa dapatkan uang 2 kali lipat? Selamat kepada tuan ini dengan harga 900.000 mendapatkan cincin Mobius. Untung saja aku belajar keras pengetahuan tentang lelang. Kalau tidak, 10 juta ini mungkin tidak akan cukup. Selanjutnya, perkenalkan item utama acara ini, bintang lautan. Hadiah ini pasti sangat disukai Xiaowei. Siang Yang, berhenti. Bukan, kok kamu lagi? Sepanjang hari gangguin terus nggak capek? Itu, uangmu dapat dari mana? Urusanmu apa? Jangan pergi, cincinmu ini. Untukku kan, kamu masih belum bisa melupakan aku. Kamu sengaja mengabaikanku.
Semua itu cuma untuk menarik perhatianku. Sudah kuduga kamu masih mencintaiku. Kamu masih belum bisa melupakan aku. Kalian berdua kunci 3. Jangan ganggu aku. Xiaofei, jangan tinggalkan aku, Xiaofei. Feng, aku belum 3. Siangnya, kalau kamu berani sentuh dia, akan kubuat seluruh keluargamu punah 3 generasi. Feng, dengarkan aku dong. Siang Yang, aku danmu tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Zhang Qifan, Bencana dibuat sendiri. Tidak bisa diselamatkan. Akhirnya bisa melepaskan wanita ini. Cuma habisin uangku. Masih menyalahkanku. Apa-apaan ini? Siang Yang, tunggu sampai aku selesaikan kerja sama dengan keluargamu. Akan kubunuh kamu. Apa yang kamu lihat? Begitu serius. Kamu, tadi malam di lelang kota kecil kami, muncul Ocean Star. Apa? Ocean Star? Yang itu? Permata dengan nilai koleksi tertinggi. Ya, itu dia. Dibeli oleh pembeli misterius. Dihabiskan banyak sekali uang. Sepertinya, perusahaanmu masih perlu berusaha berjuang untuk mencapai level itu. Kamu, dengar-dengar ada yang, untuk barang penutup lelang, menyalakan lentera langit. Menyalakan lentera langit, masih ada yang berani melakukannya. Dia pasti sangat berpotensi. Baiklah, cepat pergi bekerja. Panggil Siang Yang untukku. Siapamu? Kak Yang, begitu indah. Apa ini? Singkirkan tangan babimu. Ini barang yang kubeli dengan harga mahal. Barang bagus. Cincin ini, bukankah barang penutup di lelang kemarin? Kamu adalah orang yang menyalakan lentera langit? Bagaimana kamu tahu? Lihat, ini sudah masuk berita. Aku terkenal. Kepala Departemen Siang, Pakmu memanggilmu. Aku tahu. Jangan bocorkan rahasia ini. Kak Yang, kamu selesai jatuh cinta. Silakan masuk. Pakmu, Menteri Siang sudah datang. Baik, kamu keluar dulu. Baik. Apa ini seni pertunjukan apa? Tidak ada apa-apa. Barang saya jatuh. Saya cari lagi. Kamu sibuk dulu. Baik. Kak Yang, kamu datang. Iya, Xiaowei. Aku sangat merindukanmu. Kak Yang, apa ini di belakangmu? Xiaowei, ini hadiah dariku untukmu. Ternyata kamu membelinya hanya untuk memberikannya padaku. Tentu saja, aku rasa cincin Mebius layak untukmu. Kalau begitu, bantu aku memakainya. Kenapa kamu begitu bodoh? Memberiku cincin semahal ini. Sudah. Bali sedang melihat. Halo, Bos. Siang Yang, sudah pasang cincin untuk Nona. Cincin, si gadis ini akhirnya sadar. Sekarang, mereka lagi ngapain? Bos, mereka berpelukan. Nona malah nangis. Aku akan hentikan mereka. Jangan bergerak. Kamu jomblo tua. Ini murni karena terharu. Bos, kamu agak menyakitkan. Tunggu. Mereka ciuman. Apa kamu? Cepat-cepat masuk. Bos, aku tahu ini Nona terharu sampai dalam. Kamu sedang mengujiku? Aku uji apa? Si anak itu mau mengambil kesempatan. Cepat pergi. Aku pergi sekarang. Berhenti.
Paman Li, kamu lagi ngapain? Tidak. Kakiku agak kesemutan. Cepat bantu. Cepat-cepat bantu aku. Kalian berdua, ngapain? Kami sedang berkomunikasi, Paman Li. Aku susah payah, baru dapat pacar, tentu ingin dengannya. Saling mengenal lebih dalam. Kamu ini. Betul, Pak Li. Kami sedang berkomunikasi mendalam. Kamu paham? Aku paham apa? Aku lajang sejak lahir 42 tahun. Paman Li, urusan anak muda seperti kami, jangan kau ikut campur. Cepatlah pergi istirahat. Baiklah. Iya. Bos, aku sudah berusaha maksimal. Dia. Mereka sedang menyiksaku. Hai. Kepala rumah tangga Li ini benar-benar menggunakan segala cara. Menyadap dengan mengintip dari celah dinding. Paman Li saya ini sudah lama sendiri. Semuanya karena otaknya yang kaku. Mungkin ayah saya yang menyuruhnya masuk. Enak. Presdirmu. Kepala rumah tangga Li sudah pergi. Apakah kita masih harus terus berakting? Akting? Siapa yang akting denganmu? Bodoh. Presdirmu. Panggil aku Xiaowei secara pribadi. Kalau masih panggil presdirmu, awas mulutmu. Apa yang terjadi dengan mulutku? Aku cium sampai mati. Kamu ngapain? Ini. Aku juga baru mau tanya. Xiaowei, kita ini palsu. Kamu tahu aku tidak pantas untukmu. Kamu masih... Pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Mencintai. Tidak perlu alasan. Xiaowei, apa kelebihanku sehingga bisa mendapat perhatianmu? Meskipun kamu sangat miskin, kamu imut, kamu tampan, tapi... Tunggu, ini kamu memujiku atau mencelahku? Tentu saja memujimu. Kamu tulus. Bisa melindungiku dan juga sudah mengorbankan begitu banyak. Memberikanku cincin ini. Katakanlah, bagaimana bisa aku tidak tergoda? Sebenarnya aku hanya... Ayahku? Ayahku? Oh. Halo, Pamu. Ada waktu untuk meneleponku. Ada apa? Xiaowei, ku dengar kamu punya pacar. Kapan pulang untuk bertemu? Pa, sibuk sekali. Masih ingat, kamu punya anak perempuan. Bercanda. Apa maksudmu ini? Apa aku tidak peduli pada anakku? Anak sendiri. Tidak bolehkah aku peduli? Kamu menyuruh Paman Li mengawasiku? Itu bentuk perhatianmu? Dia sudah tua. Mengintip di sudut. Menurutmu ini pantas? Xiaoli ini benar-benar keras kepala. Begini, aku tidak akan menyuruhnya mengawasimu lagi, agar kamu tidak mengeluh. Patua jahat, masih ada urusan. Kalau tidak aku tutup telepon. Xiaowei, kamu buru-buru lagi. Dengar dari Xiaoli, pemuda ini. Membelikanmu sebuah cincin. Benar, cincin Mobius. Apa? Wah, Pa, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Terlalu bersemangat. Dia yang menyalakan lentera langit di lelang. Benar dia. Bagus, berani. Baik juga padamu. Menurutku pemuda ini, oke. Tapi dia hanya pegawai kecil. Dari mana uangnya? Jangan-jangan kalian berdua menandatangani perjanjian untuk menipuku? Kamu tidak percaya? Kalau tidak percaya kami segera akan menikah. Kamu yang bilang, segera pergi. Ayo pergi. Aduh. Yuk, ayo, kita urus nikah. Apa? Ayo. Keponakan,
Xiao Wei itu keras kepala. Dia bersikeras ingin bersama pemuda itu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Paman, aku terus senang Xiao Wei bisa menemukan orang yang disukainya. Aku juga senang untuknya. Aku juga sangat lega. Bagaimana kalau begini? Kita tidak hanya merayakan untuk Xiao Wei, tapi juga menyambut kedatanganmu. Kamu baru saja pulang dari luar negeri. Tinggallah untuk makan malam. Kita berdua minum beberapa gelas. Paman, soal makan malam kita bicarakan nanti. Aku merasa ada yang janggal. Oh, maksudmu bagaimana? Xiang Yang dan Xiao Wei belum lama bersama. Aku khawatir dia punya niat buruk terhadap Xiao Wei. Xiao Wei punya pemikirannya sendiri. Dan sejak kecil, dia sudah sangat cerdik. Orang yang berniat buruk padanya tidak akan luput dari matanya. Tapi sekarang metode penipuan bermacam-macam. Bagaimana jika Xiao Wei diperdaya? Kebetulan besok aku ada rapat dekat perusahaanmu. Lebih baik aku temuin Xiao Wei. Jangan, kamu pergi pun tidak ada gunanya. Beberapa waktu lalu, mereka sudah seperti burung phoenix jantan dan betina. Apalagi Xiang Yang, apa yang mau ditipunya dari Xiao Wei? Uangnya banyak. Yang penting dia baik kepada Xiao Wei. Pamanmu, karena kamu sudah berkata begitu, aku tidak perlu banyak bicara lagi. Aku lega, Xiao Wei sudah memutuskan. Oh, lihatlah aku ini. Malam ini aku harus bertemu Direktur Chen Xinai untuk membahas proyek sepertinya. Aku tidak bisa tinggal untuk makan malam. Pamanmu, jagalah diri. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalau begitu, aku tidak menahanmu lagi. Sayang, keluar saja. Dia sudah pergi. Anak ini masih muda, tapi kemampuannya menahan diri tidak lemah. Sepertinya dia tidak akan mengakhiri ini dengan baik. Suamiku, bagus sekali. Aku kasih jempol. Kapan aku pernah gagal? Aku hanya khawatir anak ini. Niat jahatnya tidak akan berhenti. Tidak apa-apa. Asalkan kita bisa menunda sebentar lagi. Nanti, setelah beberapa waktu, semuanya akan baik-baik saja. Dengan Pak Siang di sini, aku tidak takut lagi pada keluarga geng. Hanya saja, aku khawatir anak ini akan menggunakan cara-cara kotor. Beberapa waktu ke depan, perhatikan baik-baik gerak-geriknya. Aku akan menambah personel dan juga akan melaporkan kepada Pak Siang. Xiao Wei, apakah kita pergi untuk mendaftarkan pernikahan terlalu cepat? Cepat? Kamu tidak mau mendaftarkan pernikahan denganku lagi? Bukan, jika hubungan kita masih palsu. Tentu tidak terasa cepat, tapi hubungan kita sekarang. Sekarang kita sudah pacaran sungguhan. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Aku tidak punya rumah. Tidak bisa memberimu sebuah rumah. Rumah? Itu hal kecil. Ayo, kita beli rumah dulu, baru mendaftarkan pernikahan. Xiao Wei, lihat gedung ini. Dan yang ini. Rumah apapun yang kamu suka, pilih saja. Aku yang bayar. Xiao Wei, sebagai seorang pria, aku ingin membelinya sendiri. Baik, terserah kamu. Setelah beli rumah, aku ingin menjemput kakek ketigaku. Kita bertiga tinggal bersama. Kamu tidak keberatan, kan? Masa sih? Aku rasa kakek ketiga cukup lucu. Aku lega. Hai, kami mau beli rumah. Halo Nyonya, rumah seperti apa yang Anda cari? Bukan aku yang beli. Dia yang beli. Rupanya dia gigolo yang dipelihara wanita kaya. Sepertinya dia juga tidak akan mengeluarkan banyak uang untuknya. Unit kecil ini, uang muka 400.000, cicilan 48 bulan, 6.000 per bulan. Pelayan, beli rumah. Maaf, kamu lihat-lihat sendiri dulu. Bukan aku. Hei Xiang Yang, dasar miskin. Masih mau beli rumah. Tidak takut Satpam mengusirmu keluar. Ini bukan si tukang gemar-gembok. Tuan Zhang, ya kenapa? Hari ini tidak bawa si cewek sampah itu. Dia hanya bisa menghabiskan uangku. Apa gunanya aku memilikinya? Sedangkan untuk nona cantik ini, asalkan kau mau menemaniku, aku bisa menghabiskan banyak uang untukmu. Kodok ingin memakan daging angsa. Sungguh menjijikkan. Pria yang memuakan. Kau menolakku berulang kali. Kau pikir aku tidak punya temperamen? Kau suka Xiang Yang, ya? Baik, aku akan melumpuhkannya. Aku lihat apakah kau benar-benar wanita yang suci dan setia. Berani-beraninya. Kalau kau berani bertindak sembarangan, aku akan lapor polisi. Semua orang yang hadir di sini dengarkan. Tangkap dia. Aku akan memberi 300.000 rupiah kepada setiap orang yang memukulinya sampai lumpuh. Aku tambah 500.000 rupiah. Tuan Zhang, tindakanmu ini tidak pantas. Tangkap dia. Hei! Apa ini? Ribut apa ini? Siapa yang berbuat onar di tempatku? Anda manajer properti di sini? Betul. Siapa Anda? Saya, Ketua Direktur Grup Perhiasan Zhang, Zhang Kuifeng. Oh, ternyata Ketua Zhang. Ada keperluan apa? Manajer, saya sedang menangani si miskin di tempat Anda. Tidak masalah, kan? Nona besar, kenapa kau ada di sini? Nona besar? Anda bilang,
Dia adalah nona besar perusahaan Anda. Anda kenal saya. Tentu, kami adalah perusahaan di bawahmu grup. Kakekmu punya banyak urusan. Mushi, yang kamu maksud, Mushi International Group. Benar, perusahaan kami didukung oleh keluargamu. Kalau begitu, dia adalah nona muda kalian, yang berarti... Nona besar keluarga kami, yaitu Presiden Direktur, Mu International Group. Sial. Hei, Tuan Zhang, mengapa kau harus bersujud seperti ini? Presidenmu, saya buta mata, tidak mengenal Taishan. Mohon kebaikan hati Anda. Saya sempat bodoh. Mohon maafkan saya. Kau berlutut dengan cukup lancar. Kau Zhang Kuifeng, ya? Biar saya pikir, perusahaan kalian sepertinya bekerja sama dengan kami. Iya, benar. Saya masih ingin terus bekerja sama dengan Anda. Saya tidak akan berani mengincar Anda lagi. Kaya, bagaimana pendapatmu? Jangan lihat saya seperti itu. Beri hukuman ringan saja. Suruh dia pergi. Kalau begitu turunkan laba perusahaan, kalian 50%. Jangan muncul di depan saya lagi. Baik, terima kasih presidenmu. Saya segera pergi. Tuan ini, Anda dan presidenmu kami adalah... Calon, suami? Oh, maaf. Ternyata menantu muda. Sudah, jangan banyak bicara. Pilihkan dia satu rumah. Yang bagus. Ya, kalian berdua. Kemari. Maaf, nona besar menantu muda. Kami tidak tahu identitas kalian. Mohon maafkan kami. Sudahlah, semua tidak mudah. Pilihkan saya rumah yang bagus. Sudah cukup. Ini yang satu set. Ini adalah unit terbaik di sini. Uang muka 1 juta, beli unit terbaik gedung ini sangat menguntungkan. Lihatlah, dirimu yang sombong itu. Hei, aku tidak minta bantuanmu. Ini semua berkat. Lidahku yang pandai berbicara yang berhasil meyakinkan. Tidakkah aku boleh bangga? Baiklah. Kamu yang terhebat. Sekarang, kita sudah beli rumah. Ayo, kita katakan nikahan. Baik, aku ikuti kata-katamu. Ayo pergi. Awal yang indah, aku menikahi seorang istri CEO. Jangan banyak omong. Sayang, lihat cepat. Putri kita sudah menikah. Ya, aku sudah tahu. Biasanya kamu sangat khawatir dengan pernikahan putri kita. Kenapa hari ini kamu begitu tenang? Mereka berdua diatur olehku dan Paman Xiang. Bukankah wajar jika mereka menikah? Tunggu, tidak biasanya. Banyak yang pernah dijodohkan dengannya. Kenapa dengan dia malah berhasil? Bisakah kencan buta dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung? Ini namanya semuanya berjalan lancar. Mengerti tidak? Istriku memang cerdas dan berani. Mulutmu manis sekali. Sudahlah, waktunya sudah sore. Aku harus kembali ke kantor. Sore ini aku beri kamu libur. Bersenang-senanglah. Baiklah, Dasar bodoh. Aku pergi dulu. hati-hati di jalan saya. Tidak tahu malu, dadah. Yeay, aku menikah. Aduh. Wah, kamu bikin aku kaget. Kakak menikah hari ini. Mau tahu tentang perusahaan pernikahan? Kamu bikin aku kaget. Maaf, lihat kamu baru saja menikah. Utian dari perusahaan pernikahan siap melayani. Kamu yang kerja di pernikahan, kok pakai baju seperti pemeran pengganti aksi? Kakak lihat, akhirnya ada yang tahu. Aku adalah pemeran pengganti aksi. Jangan terlalu bersemangat. Kakak, hanya kamu yang tahu identitasku. Siap berkorban untuk kakak. Kamu benar-benar pemeran pengganti aksi Zeng? Tentu. Sekarang pekerjaan pemeran pengganti aksi sulit. Aku pakai baju ini setiap hari. Tapi, mereka bilang aku seperti figuran. Kelihatannya cukup berbakat. Ada minat kerja sama denganku. Kakak, aku siap membantu tanpa ragu. Xiangyang, cucu si tua itu. Menarik. Si tua itu ternyata memberikan seluruh hartanya kepadanya. Dia tanya aku belum? Nona Chen menghubungi saya. Ada keperluan apa? Tuan Geng,
Menurutmu Xiang Yang dan Mu Wei cocok? Apa maksudmu? Aku tahu kau menyukai Mu Wei. Kau rela? Aku hanya menganggap Xiao Wei sebagai adik. Tuan Geng, jangan pernah meremehkan firasat keenam seorang wanita. Wanita yang terlalu pintar, tidak disukai. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menyuruh orang menyelesaikan Xiang Yang. Mu Wei serahkan padamu. Baik, tapi apa untungnya bagimu melakukan ini? Aku punya rencanaku sendiri. Transaksi ini pasti menguntungkanmu. Baik, kerja. Sama yang menyenangkan. Kalian selesaikan Xiang Yang. Setelah berhasil, masing-masing dapat 10 juta. Data dikirim ke kalian. Mu Wei, keponakan wanitaku yang baik, Bibi, datang menjengukmu. Kakak, kau baik sekali padaku. Belum pernah ada orang membelikanku burger. Mereka semua memperlakukan aku dengan semena-mena. Hanya sebuah burger. Tidak perlu sampai segitunya. Xiang Yang, Mencari aku, kakak? Ada keperluan apa? keperluan tidak berani, hanya ingin nyawamu saja. Kakak, ini pertama kali kita bertemu. Tidak ada dendam. Nyawa kecil ini lebih baik kau simpan untukku. Terima uang, selesaikan masalah. Itulah takdirmu. Masih makan, aku datang untuk menangkapmu. Bagaku. Jangan sentuh burgerku. Jagoan. Siapa kau? Wutian dari perusahaan pernikahan. Apa? Perusahaan pernikahan. Ternyata cuma preman kecil. Di dunia ini, yang penting, latar belakang dan pengaruh. Aku paling benci orang yang sok jago di depanku. Kamu. Kakak, aku ini benar-benar stuntman profesional. Kamu memang hebat. Cepat katakan. Apa tujuanmu menggangguku? Kakak, aku salah. Jangan pukul lagi. Chen Sina yang bayar. Dia menyuruhku untuk mengambil nyawamu. Siapa lagi Chen Sinai ini? Baru saja mengantar Zhang Qifeng, sekarang datang Chen Sinai. Dia adalah menantu dari Bos Yang, orang terkaya di dunia. Sekarang dia bersama Tuan Geng pergi mencari Mu Wei. Apa? Halo, cucu sayang. Ada apa denganmu? Kakek, apakah kakek tahu apa yang terjadi di sini? Baru saja tahu. Jadi yang dikatakan si pendatang baru itu benar. Dia tidak salah. Chen Sinai adalah menantuku. Bibimu. Kakek, jadi kakek adalah orang terkaya di dunia. Benar. Alasan dia menargetkanmu. Karena aku akan memindahkan semua hartaku kepadamu. Jika kamu mati, harta itu secara alami akan jatuh ke tangannya. Lalu, siapa itu Geng Lai? Seorang playboy, teman kecil Xiao Wei. Kamu selamatkan Xiao Wei dulu. Aku akan menyuruh pengawal mengikutimu. Aku akan menyusul. Cepat. Si kakek tua ini bercanda denganku. Benar atau tidak ini? Pengawal S menghadap Tuan Muda. S. B. Laporan, Tuan Muda. Tolong jangan dibaca berturut-turut. Kedua, kakak. Kita pergi untuk menyelamatkan orang. Bukan untuk pamer. Sungguh, jangan terlalu norak. Ini Tuan Muda. Kecil. Baiklah, Chen Sinai, Geng Li. Jika kalian berani menyentuh Mu Wei, Setengah jari pun, aku pasti menghancurkan kalian. Ayo pergi. Jin, sudahkah kamu ambil dokumen yang diminta? Hari ini terlalu banyak urusan. Semuanya harus saya tanda tangani. Sangat menyebalkan. Kenapa kamu diam? Saya tanya kamu.
Kamu siapa? Jika bukan karyawan grup, silakan keluar. Kamu pasti Muwei. Memang cantik rupanya. Tidak heran ayah mertua. Saya sangat menyukaimu. Ayah mertuamu? Oh iya, maksudnya Siang Sanye. Menurut garis keturunan, saya adalah bibi kamu. Bibi? Kalau begitu, ada keperluan apa Bibi datang tanpa diundang hari ini? Tentu saja ada urusan penting. Pertama, ingin melihat seperti apa rupa menantu keponakan saya ini. Kedua, saya ingin mengingatkanmu dengan baik hati. Siang, Yang mungkin akan pergi mendahuluimu. Apa yang kamu lakukan padanya? Geng Lai, kenapa kamu datang ke sini? Xiaowei, tentu saja. Saya datang untuk menemuimu. Sekalian membahas urusan penting hidup. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Apa yang kalian lakukan pada siang, Yang? Mari kita hitung waktunya. Sekarang seharusnya sudah cacat. Kamu. Kamu siapa? Lepaskan tanganmu. Lepaskan direkturmu. Berani memukul adik kami. Ya? Hajar dia. Tidak tahu kemampuan diri. Xiaowei, izinkan saya perkenalkan. Ini pengawal saya, mantan raja tentara bayaran asing. Sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Kamu tidak tahu. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kenapa memilih dia, bukan aku? Geng Li, sifatmu seperti apa? Kamu sendiri tidak tahu. Kalau begitu, aku akan mengambilmu sekarang. Kamu berani memukulku? Kalau kamu tidak mau menuruti, aku akan menghancurkanmu. Lepaskan aku. Berhenti. Anak kecil, nyawamu cukup kuat. Xiaowei, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Beberapa sampah itu ternyata gagal. Melihatmu seperti ini, kamu sudah tahu semuanya. Benar, Chen Xinai. Kamu sungguh jahat. Dan kamu, Geng Li, karena kamu dan Xiaowei adalah teman sejak kecil. Mengapa memperlakukannya seperti ini? Karena kamu, dia seharusnya bersamaku. Kamu seharusnya tidak ada. Berani memukul kakakku? Kau anggap aku hiasan? Ini adalah sandaranmu. Kemarilah. Tangkap mereka untukku. Jangan mendekat. Siang Yang, aku adalah bibimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mencari hubungan ya? Saat kamu menyuruh orang menyiksaku, mengapa tidak mencari hubungan? Mengapa tidak bilang, kamu adalah bibiku? Aku adalah orang yang lebih tua. Meskipun aku melakukan kesalahan, kamu tidak boleh bertindak sekeras ini. Aku adalah ketua dewan direksi grup geng. Jika kamu membuatku marah, kalian semua harus membayar harganya. Ketua dewan direksi ya? Harga ya? Berani merebut istriku ya? Kulitmu sungguh tebal, sampai tanganku sakit memukulmu. Kamu wanita brengosan ini, aku sudah menemukan. Bukti bahwa kamu menyakiti anakku. Mulai sekarang, kamu bukan lagi menantuku. Tidak, Ayah. Ayah tidak boleh melakukan ini. Aku tidak menyakiti San. Bukan aku. Kau tidak berhak memanggilku ayah lagi. Kau masih mau berkilah. Bagaimana bisa kau mengetahuinya? Ambil buktinya. Serahkan ke kantor keamanan untuk ditangani sesuai hukum. Mau ucap, suruh dia segera melepaskanku. Kalau tidak, grup kalian akan runtuh seketika. Anak ini cukup berani juga. Kau tahu siapa aku? Kau si tua bangka busuk. Kau siapa? Kalau tidak segera melepaskanku, aku akan menyuruh orang menghajar kau. Pasti bantuan yang dicari ayahku.
Sekarang kalian mengaku takut pun tidak berguna. Satu persatu. Akan hancur. Dasar bajingan, apa yang kau lakukan? Belum bangkrut. Ayah, mana mungkin? Ayah bercanda kan? Kau mengganggu orang terkaya di dunia. Cepat minta maaf pada orang terkaya. Agar memaafkan kita. Orang terkaya di kota. Aku menyinggung orang terkaya di dunia. Mentalnya benar-benar lemah. Dasar anak kecil. Tahukah kau apa arti orang terkaya di dunia? Xiaowei, kau tidak apa-apa. Baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Untung ada Kak Yang. Kalau tidak, aku pasti dalam bahaya. Anda, Bibi Li? Xiaoyang, benar. Itu aku. Mak Honglang menjadi mertuaku. Bosku menjadi istriku. Kakek saya masih orang terkaya di dunia. Drama pendek pun tidak boleh dibuat seperti ini. Sanyi telah menyelesaikan tugas dengan baik. Bagus, kerja bagus. Saya akan naikkan gajimu. Terima kasih, Sanyi. Kamu boleh pergi dulu. Ya, kali ini saya dan Bibi Li bekerja sama. Kalian berdua pun jadi-jadian. Oh, bagus. Kalian menjadikan saya pion untuk dimainkan. Xiaoyang, kamu harus bersyukur bisa menikahi putri saya. Dia sangat lembut. Apa maksudnya? Aku tidak lembut. Lembut? Benarkah? Tidak lembut? Aduh, sakit. Lembut, sangat lembut. Siang yang bagus. Bisa tunduk dan bangkit. Ada gaya saya dulu. Kami sudah berdiskusi sebelum datang. Perusahaanmu ke depannya akan dikelola oleh Xiaowei. Dia resmi mengundurkan diri sebagai ketua dewan direksi. Jabatan ini akan diambil alih oleh Xiaowei untuk menjabat sebagai ketua dewan direksi. Wah, si tua bangka. Oh tidak, ayah. Akhirnya kamu mengakui kemampuanku. Kemampuanmu adalah satu hal. Dengan Xiang yang membantumu sekarang, saya jadi jauh lebih tenang. Si tua bangka. Baiklah, Xiaowei, Xiaoyang, saat kalian menikah nanti, saya akan memberikan kalian sebuah hadiah. Hah? Wah, Ocean Star. Ternyata yang membeli lautan hati adalah kakek. Wah, iya, aku akan memberikannya sebagai hadiah di pernikahan kalian. Hadiah ini akan aku berikan untuk kalian. Kakek, rahasianya terjaga baik sekali. Kalau begitu, Karena aku akan mewarisi hartamu, aku akan santai saja. Jangan harap aku akan bekerja untukmu. Lihat, aku hampir memukul. Baiklah, aku hanya bercanda. Ngomong-ngomong soal pernikahan, kita berdua, haruskah mengadakan pernikahan yang megah untuk mereka? Tentu saja, pernikahan cucu orang terkaya di dunia harus yang terbesar. Bagaimana kalau kita adakan di Hotel Nanjing? Menurutku itu sangat cocok. Bagaimana pendapat kalian berdua? Aku ikut kalian saja. Ya, kalian yang atur. Aku dan Xiaowei akan pergi bulan madu saja. Berani kamu? Aku memang berani. Bocah nakal, hati-hati di jalan.